bersama kami saat ini Prof. Renald Kasali yang merupakan pakar manajemen dan praktisi bisnis. Apa kabar, Prof. Renald? Baik, Tiara, terima kasih. Langsung saja mungkin di sini saya menemui Prof untuk meminta pandangannya berkaitan dengan pinjaman online, Prof. Melihat besar. fenomena ini Ya. dari kacamata Prof. Renald sendiri, apa yang perlu disoroti, Prof? Yang pertama artinya semuanya adalah karena kemudahan. Dengan kemudahan itu maka marketnya tumbuh jadi besar. Tentu saja dalam hal tertentu orang yang kepepet itu bisa tertolong. Memang ada kemudahan, masyarakat ini berubah. Nah tentu masyarakat cari yang lebih mudah, lebih cepat. Karena kalau namanya online itu kan 24 jam sehari. Ya. Bisa diakses kapan saja. Ya kapan saja, jadi bisa dilakukan dari mana saja. Ya. Jadi itu saya kira yang membuat usaha ini tumbuh besar. Itu kan belum termasuk yang tidak terdeteksi, Betul. belum termasuk yang ilegal barangkali. Ya. Tapi Prof, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini kan kadang muncul, kadang nggak, kadang ramai, kadang nggak gitu ya Prof, kasus dari pinjaman online ini sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi Prof? Kenapa kok terlihat semacam fluktuatif begitu? Apa sebenarnya ini adalah fenomena gunung es atau seperti apa, Prof? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah pemberantasan secara besar-besaran. Pada saat terjadi pemberantasan, ditangkap, lari mereka, kemudian mereka ketakutan sendiri, bisa dideteksi lewat cyber security kita, dan kemudian mereka berhenti mengurangi. Jadi banyak masyarakat yang juga tidak bisa melakukan akses pada mereka. Jadi itu berkurang, sempat redup begitu ya. Tapi ada masa lagi kemudian aparat mungkin lengah, pengawasan mungkin lengah, sehingga kemudian hidup lagi. Yang kedua, tadi saya bilang ini ada hubungannya dengan judi online dan game online. Jadi kalau judi online-nya naik, itu maka pinjaman online akan naik. Ya, ada semacam korelasi positif antara keduanya. Mereka mencari dan kemudian akhirnya mereka terperangkap di sana. Jadi ada macam-macam sebab, tapi saya kira karena mungkin aparat itu lengah dan kemudian judi online dibiarkan. Izin saya potong Prof, ini kepolisian dan juga OJK ini mereka sama-sama ternyata memiliki wewenang untuk menindak begitu ya. Di undang-undang yang baru UU P2SK itu semua sudah dilimpahkan di OJK artinya. Nah ini seberapa signifikan kalau Prof Renald melihatnya pengaruh penyidikan yang dilakukan antara kepolisian dan juga OJK ini? OJK kan tidak bisa menangkap begitu saja. Dia memerlukan aparat, jadi harus ada aparat yang mendampingi. Karena kalau mereka menggerbek, mereka punya kemampuan apa OJK? Menggerbek, menangkap, mencegah. Nah kemudian harus ada juga dari Kominfo memblokir. Karena ini online ya? Online, harus Kominfo harus cepat. Ya. Prof Renald, saya ingin kembali mengenai apa yang kemudian ini menyebabkan banyak dari masyarakat kita ini terlilit pinjaman online sampai tidak terbayar begitu ya. Salah satunya adalah bunga. Mungkin sebenarnya dari pengetahuan yang dimiliki oleh Prof Renald sendiri, boleh dijelaskan Prof, kalau orang awam melihat mana sebenarnya yang ilegal dan juga legal begitu ya pinjaman online ini yang kemudian ini bisa dikenali oleh masyarakat, bisa diedukasi juga ke masyarakat. Ya, yang paling jelas membedakan keduanya adalah mereka minta data pribadi. Dan orang tidak sadar data pribadi itu tidak ditulis, berikan kami data pribadi, bukan itu. Tetapi mereka minta izin untuk akses data kita. Kan mereka suka minta izin kalau kita buka aplikasi itu, minta izin. Dan kita nggak sadar sudah Nggak sadar, gitu ya. karena kita butuh aplikasi itu. Dan kalau kita tidak centang itu, maka kita tidak bisa dapatkan menggunakan aplikasi itu. Jadi belum minjam saja, mereka sudah minta akses. Akses pada galeri kita. Galeri itu ada foto, ada video. That is data privacy. Data itu bukan sekedar password gitu ya. Dan data itu adalah hal yang paling mahal, data pribadi. Karena itu bisa dirusak reputasi kita. Karena pertanyaannya, mengapa seperti itu? Jawabnya adalah karena kita pengen mudah. Dan tentu saja pemberi uang tidak ingin uangnya hilang. Dan dalam situasi seperti itu, ini yang paling mahal. Bunganya paling mahal ini. Ketika kita tidak memberikan jaminan apapun, sertifikat tanah, maka diberikan data. Kita pikir data tidak ada harganya. Orang lupa bahwa di dalamnya itu ada hal yang bisa dimanipulasi. Kejadian gagal bayar, Prof, ini kan sangat banyak ya. Bahkan beberapa narasumber kami juga menyatakan, oh ini tidak sampai terbayar, Mbak. Banyak masih sekitar puluhan juta gitu. Nah, logikanya ini kan mereka tidak semakin menjamur, Prof, karena mungkin rugi gitu kan. Tapi kenapa akhirnya semakin banyak pinjaman-pinjaman online, baik itu yang legal maupun ilegal, padahal kasus gagal bayar ini juga banyak, Prof? Karena pokoknya sudah terbayar.
Jadi hutang 3,6 juta itu rata-rata orang sudah bayar. Tapi dibuat menjadi hutangnya 200 juta. Jadi kalau orang sudah membayar 20 juta, itu 10 juta saja sudah untung kan. Dan mereka punya punya market yang sangat masif, sangat besar. Jadi dapat 10 juta saja sudah untung. Sejauh ini apa Prof pesan mungkin dari Prof Renald ya yang harus diketahui masyarakat karena sudah di mana-mana memang pertama kasus bunuh diri, kemudian juga mereka yang putus asa dengan pinjaman yang terus makin banyak terlilit begitu ya, dan juga proses gali lubang tutup lubang itu benar-benar terjadi, makin banyak juga kemudian pinjaman online yang terus menjamur. Apa yang harus benar-benar diketahui saat ini? Pertama masyarakat harus tahu bahwa setiap pinjaman itu ada jaminannya. Yang tidak ada jaminannya bukan berarti itu tidak ada jaminan. Setiap hal yang dikatakan tidak perlu pakai jaminan, itu ada jaminan. Apa itu? Nama baik kita. Semakin mereka tidak menuntut jaminan, itu justru kredit rating kita itu tandanya jelek. Maka ketika kita meminjam, lebih baik kita meminjam pada teman kalau itu masih ada. Ya. Meminjam pada teman pun dasarnya harus nama baik. Kalau tidak bisa, cari lembaga yang lebih tepat, yang legal. Walaupun itu rumit, walaupun itu sulit, tetapi itu lebih aman bagi kita. Kita harapkan ya Prof, semua pihak ini bisa bekerja sama seperti yang tadi sempat disinggung oleh Prof Renald, sehingga pinjaman online yang saat ini menjamur ini bisa ditekan, bisa dikurangi. Ya, polisi harus bergerak lebih cepat. Betul, dan juga masyarakat kita juga semakin sadar, semakin mawas dan berhati-hati. Terima kasih atas pandangan dan Terima juga kasih, informasinya Tiara. Prof Renald. Terima kasih. Sehat selalu, kita temukan fakta selanjutnya. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Sarjito yang merupakan Deputi Komisioner Pelindungan Konsumen OJK. Betul ya Pak ya? Betul. Assalamualaikum. Betul, Sehat Waalaikumsalam Pak Sarjito? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Tentunya tahu ya saya menghubungi Pak Sarjito ini untuk apa? Karena memang ramai sekali Pak dibahas mengenai pinjol ini. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali. Tapi justru karena bukan yang pertama kali itu saya mau tanya, sebenarnya karena sudah cukup menjamur begitu ya, baik itu yang legal ataupun juga yang ilegal, upaya yang sudah dilakukan oleh OJK sejauh ini seperti apa Pak Sarjito? Jadi OJK untuk yang pinjol yang legal itu sekarang ada 102 perusahaan. Apabila mereka melakukan dalam tanda petik pelanggaran terhadap ketentuan perundangan di sektor jasa keuangan, kita akan tindak dengan tegas dan keras juga. Tapi yang illegal ini OJK melakukan langkah-langkah yang cukup banyak juga, seperti yang dilakukan oleh dulu namanya Satgas Waspada Investasi. Sekarang kita ubah menjadi agar lebih agresif, Satgas Pemberantasan Entitas Ilegal. Ini kita lakukan di masa lalu karena itu lewat platform, ya itu masyarakat bisa dapat informasi mengenai peer-to-peer lending atau pinjol yang ilegal ini dari mana-mana, ya kan? Di internet, masyarakat sekarang masuk. Nah, kita yang dulu kita lakukan adalah memblokir. Kita minta Kominfo untuk memblokir situsnya. Pemblokiran itu berarti atas perintah dari OJK, kemudian baru ada pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo, begitu ya? Kita minta Kominfo untuk memblokir supaya tidak muncul. Tetapi begitu kita blokir, Ada lagi? ada lagi, Iya. dan bahkan bisa lebih banyak. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, ke depan OJK tidak akan melakukan hal seperti itu terus. Kita akan lakukan pemblokiran, permintaan pemblokiran, ya. Tetapi kita juga akan meminta kepada Google, Meta, dan juga Kominfo untuk jagain supaya tidak boleh ada situs-situs yang menawarkan pinjol-pinjol ilegal ini di masyarakat. Sudah dilakukan kah? Kita sudah Atau- lakukan, kita sudah panggil Google, kita juga sudah panggil Meta, Karena dan nampaknya masih banyak juga ya Pak ya, Masih iklan-iklan banyak. mengenai pinjaman online itu sendiri. masih banyak, dan kita juga menunggu dari Kominfo, karena Kominfo katanya menunggu peraturan pemerintah yang sekarang sebentar lagi katanya kelar. Dan itu untuk memastikan agar supaya yang seperti itu yang illegal itu tidak boleh banyak beredar. Kenapa mereka bisa muncul lagi sih Pak? Sebenarnya mungkin ini gambaran untuk masyarakat awam juga ya. Setelah kemudian diblokir oleh Kominfo, ada lagi muncul lagi bahkan lebih banyak. Karena mereka bisnisnya juga cuma diblokir doang, ya santai dong, bisa buka lagi dan masih punya market juga gitu. Artinya apa? Artinya pemblokiran untuk situs pinjol yang ilegal kurang efektif atau bahkan ekstrim tidak efektif. Sudah berapa kasus Pak sejauh ini? Karena kan kita ketahui untuk P2SK yang baru ini juga baru beberapa bulan ya. Mungkin sudah berapa Betul, kasus? yang illegal ini kita sedang melakukan proses untuk melakukan pendalaman agar supaya
hal ini bisa kita lakukan. Artinya belum ada yang ditindak. Saat ini belum ada yang sampai ke pengadilan. Apa tanggapan dari Pak Sarjito jika ada statement yang kemudian muncul dari publik, Pak? Sudah lapor nih ke OJK, tapi responnya gitu-gitu aja, dikesampingkan. Karena mungkin nominalnya sedikit, banyak hal lah yang kemudian ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh OJK sehingga mereka tetap menerima teror-teror dan intimidasi itu, Pak Sarjito. Kadang-kadang pelapor ini tidak memberikan cukup bukti yang kuat, ya kan, untuk kita melakukan penindakan lebih jauh, termasuk ke teman-teman kepolisian Republik Indonesia. Ya karena memang kecil gitu ya, jumlahnya kecil. Saya kira polisi juga akan kesulitan itu kalau misalnya jumlahnya kecil. Tetapi kalau indikasinya cukup banyak ya, indikasinya cukup banyak, korban-korbannya cukup banyak dan serupa, pinjolnya teridentifikasi, tentu ini kita akan lakukan penindakan. Dan hal ini tentu saja tidak mudah karena mereka kan platform. Izin Pak, koreksi jika saya salah. Ini artinya pihak OJK harus menunggu laporan itu menumpuk banyak dulu, Pak, baru kemudian ini bisa ditindaklanjuti karena menurut OJK itu sudah cukup bukti begitu. Saya kira enggak, itu agak berisiko kalau bahasa itu seolah-olah kita tumpuk. Kalau OJK tidak menanggapi, saya kira kalau yang ilegal itu kan masuknya ke Satgas yang tadi saya bilang. Ya. Yang dulu Satgas Waspada Investasi, sekarang Satgas Pemberantasan Identitas Ilegal. Kita akan kita lakukan itu. Nah, ketika masuk ke kita, tentu kita lakukan verifikasi, kemudian ketika kita kirim ke penyidik, tentu tidak dengan ini loh ilegal. Sekarang Anda follow up gitu. Dan teman-teman penyidik itu butuh informasi yang lebih jauh dan untuk sampai ke yang saya sampaikan itu. Ada spot, oh inilah tempat kantor beroperasinya pinjol ilegal yang ada di Indonesia. Kalau laporannya tidak harus menumpuk sampai banyak, begitu kita ada yang clear, cukup buktinya, kita akan lakukan itu. Baik, Pak Sarjito, terima kasih banyak. Tentu masyarakat juga berharap banyak kepada OJK untuk menangani hal ini semua, karena memang sudah kasusnya sungguh banyak begitu ya, korbannya cukup banyak, Pak Sarjito. Baik. Terima kasih banyak, Pak Sarjito. Undang-Undang P2SK yang baru yang disahkan di tahun 2023 seolah menjadi senjata bagi OJK untuk kemudian ini memberantas pinjaman online ilegal. Sekalipun bentuk penindakannya hingga saat ini dikatakan masih berproses. Apakah betul pinjaman online ilegal ini bisa diberantas sementara kita ketahui masyarakat masih terus membutuhkan pinjaman online dengan cara yang mudah? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.